Sugar glider itu termasuk sangat gampang mas peliharaannya. Untuk beternak yang penting ketahuan jantan dan betinanya mas. Dan untuk jantan kalau dia sudah masuk masa birahi, udah dewasa, biasanya di kepalanya itu ada pitak mas, botak, dan ada testik. Sedangkan kalau betina itu mempunyai kantong di perutnya. Untuk peternaknya tinggal digabung saja mas, jantan dan betina tinggal ditaruh aja mas. Kalau dia jodoh pasti akan kawin juga mas. Untuk digigit ular saya sering mas. Puluhan kali saya sering digigit ular mas. Dan saya sering juga merescue ular mas ketika ada ular masuk ke dalam rumah warga. Saya sering dipanggil sama teman-teman untuk ngerescue mas. Lalu saya lepas liarkan lagi mas. Saya ingin menghilangkan mitos-mitos ular putih itu ular setan, ular jelmaan setan. Padahal mas, ular putih itu hasil dari ternakan mas. Dan kemungkinan di alam itu hanya 0,000% mas, 0,05% lah. Nah, saya ingin menghilangkan stereotip ular itu menakutkan gitu mas. Sesungguhnya reptil itu hewan eksotik mas. Dan harga reptil Indonesia itu mas di luar negeri itu sangat tinggi mas. Cuman di Indonesia sendiri masih agak kurang sadar masyarakatnya mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Tri Cahya Firmansyah, bisa dipanggil Fian. Pekerjaan saya sebagai guru honorer di salah satu sekolah dasar, anak-anak animal lovers bisa manggil saya Fian. Di sini saya berternak sugar glider dan sekaligus hobis exotic pet, terutama reptil. Awal pertama saya suka reptil itu dari SMP mas. Teman ada pelihara piton albino besar. Dan sejak saat itu saya mulai tertarik pelihara reptil. Karena waktu itu harga reptil mahal sekali mas, bisa puluhan juta. Karena saya juga masih pelajar, saya belum mampu waktu itu mas. Nah, setelah saya mempunyai pekerjaan sendiri, saya coba pelihara satu yang biasa. Saya jual lagi, keuntungannya saya belikan yang agak lebih mahal lagi. Awal pertama saya pelihara itu mas, dipong mas. Di piton curtus kalau bahasa latinnya mas. Saya jual, terus saya belikan retik waktu itu mas. Saya beli waktu itu 250, saya jual 400 mas. Terus saya belikan retik tiger namanya mas, mopnya. Nah setelah saya jual retik, semakin banyak ular saya mas. Rekor saya pernah pelihara sampai 12 ekor mas, lebih retik. Karena saya merasa udah mulai bosan, saya pelihara yang menurut saya kesayangan saya, yang sisanya saya jual mas. Habis itu saya berlanjut pelihara iguana mas. Saya dulu awal beli iguana itu langsung ke Surabaya mas, karena minimnya informasi dan peternak di Pamekasan mas. Saya jemput iguana waktu itu green iguana mas, harganya masih 250. Waktu itu masih baby. Saya pelihara sampai besar, saya jual lagi mas. Beli yang kecil-kecil, saya pelihara agak besar, saya jual. Terus berlanjut sampai ke saya beli yang albino, blue, dan lanjut sampai sekarang sisa-sisa yang kesayangan saya mas. Gimana respon orang tua pelihara ular? Prinsip saya satu mas, lebih baik minta maaf daripada minta izin mas. Tentunya awalnya orang tua saya marah mas, tapi karena selama hobi itu positif, tidak merugikan orang lain, akhirnya orang tua saya terbuka mas dan mendukung hobi saya. Selama itu bermanfaat bagi saya dan bisa menjadi sumber pendapatan juga mas. Nah, setelah saya pelihara iguana mas, akhirnya ada komunitas mas. Kalau dulu itu Madura Reptil mas, karena vakum akhirnya anak-anak yang baru suka reptil membuat komunitas yang yaitu Parking mas, Pamekasan Reptile Kingdom. Nah, di situ bukan cuma reptil mas, ada exotic pet seperti sugar glider, landak mini, hamster dan lain macam sebagainya mas. Nah, setelah itu karena waktu itu masih ingat mas, saya tahun 2019 waktu hari ulang tahun Pamekasan, komunitas kita diundang mas untuk expo di area Lancor. Nah, di situ ada teman saya yang ternak sugar glider mas. Nah, di situ saya mulai tertarik mas pelihara. Awalnya beli satu. Habis itu saya beli satu, lama pelihara tiba-tiba beranak sendiri mas. Saya dulu beli 1 ekor, nabung lagi mas. Beli 1 ekor pasangannya mas. Akhirnya saya satukan, tiba-tiba lama-lama beranak mas. Anaknya saya simpen mas. Terus ada punya uang, saya beli lagi buat jodohan anaknya mas. Sampai saat ini mas.
Untuk sugar glider pertama saya yaitu tentunya yang murah mas, Classic Grey. Dulu harganya saya beli 250 ke teman mas. Habis itu berlanjut, saya pelihara, beli lagi Classic Grey beranak. Saya nabung lagi, saya beli yang agak mahal mas sedikit. Ada yang namanya mozaik mas. Mozaik itu saya kawinkan ke anaknya, keluar mozaik lagi mas. Anaknya itu saya jual, terus saya belikan indukan lain mas. Leukistik, ada yang platinum mozaik. Sampai sekarang alhamdulillah ada berbagai macam varian yang saya punya mas. Sugar glider itu termasuk sangat gampang mas peliharaannya. Untuk berternak yang penting ketahuan jantan dan betinanya mas. Dan untuk jantan kalau dia sudah masuk masa birahi, udah dewasa, biasanya di kepalanya itu ada pitak mas, botak. Dan ada testis. Sedangkan kalau betina itu mempunyai kantong di perutnya. Nah, untuk peternaknya tinggal digabung saja mas. Jantan dan betina tinggal ditaruh aja mas. Kalau dia jodoh pasti akan kawin juga mas. Dan kalau dia tidak jodoh dia akan berantem mas. Nah, nanti dipisah. Kalau saya treatmentnya dimandikan mas. Dimandikan bareng, habis itu digabung lagi mas. Untuk kalau sugar glider ini sebenarnya bisa mas. 1 jantan, 3 betina, 4 betina. Dengan catatan setelah ketahuan mengandung, betinanya langsung dicabut, dipisahkan sendiri mas. Soalnya kalau tidak dicabut ada yang iseng mas. Sugar glidernya itu suka makan anaknya sendiri mas. Anaknya induk lain. Untuk perawatannya di sini saya pakai bubur sun tiap hari mas. Untuk pakannya. Bubur sun biasanya saya seling mas, mix. Rasa kacang hijau, minggu depan rasa ubi, minggu depannya lagi rasa pisang. Untuk extra fooding saya mas menggunakan, untuk awal-awal penjodohan itu saya menggunakan extra fooding ulat Hongkong biasanya mas. Untuk memancing yang jantan itu birahi mas. Dan untuk selanjutnya saya menggunakan extra fooding apel dan buah-buahan yang lain mas. Untuk penyakitnya yaitu bermacam-macam mas. Yang pertama itu over grooming. Apa itu? Over grooming itu kelebihan protein yang membuat dia over birahi mas. Biasanya ciri-cirinya itu bulunya basah terus mas. Yang kedua itu karang gigi. Karena karang gigi ini penyebabnya karena makanannya hanya bubur sun terus mas, tanpa yang keras-keras, sehingga kotoran itu menumpuk di giginya mas. Yang ketiga itu penglihatan sih mas. Dia sering, kadang anakannya itu kena cakar matanya gitu mas. Kalau untuk penglihatan saya biasanya pakai obat tetes mata manusia mas. Nah, sugar glider ini mas memiliki 2 genetik mas. Yang pertama itu dominan, yang kedua itu resesif mas. Contoh sugar glider dominan itu Classic Grey, Platinum, dan Mozaik mas. Nah, yang resesif ada Cremino, ada Leukistik, ada Albino mas, dan bermacam lainnya mas. Nah, ketika dominan disilangkan dengan resesif, maka hasilnya pasti dominan mas. Seperti contoh Grey biasa disilangkan dengan Leukistik, pasti anaknya tetap keluar Grey, tapi dia membawa head Leukistik mas. Ketika resesif disilangkan dengan resesif, pasti 100% anaknya resesif mas. Leukistik disilangkan dengan Leukistik, pasti keluar Leukistik mas. Grey dan Grey keluar Leukistik bisa asalkan dia membawa head Leukistik mas, dari kedua belah pihak. Yang jantan membawa head Leukistik dan yang betina membawa head mas. Maka kemungkinan besar anaknya akan keluar Leukistik juga mas. Untuk penjualan saya mas dulu menggunakan sosial media untuk pemasaran mas. Saya posting di Facebook dan alhamdulillah responnya juga mulai banyak dari masyarakat mas. Walaupun awal-awal banyak masyarakat Pamekasan yang awam dengan nama sugar glider mas. Banyak yang bertanya, apa itu? Tupai, hamster tah, tikus tah. Soalnya memang wajahnya memang hampir mirip bentuknya mas. Tapi secara spesifik itu beda mas. Dan dalam kendala saya pernah bukan terkena tipu mas ya. Saya dulu ada setoran sugar glider mas, asokan, dan pembayarannya itu sangat lama mas. Berbulan-bulan baru untuk bisa dilunasin mas. Akhirnya saya memutuskan untuk berjualan lewat sosial media lagi mas. Kalau dulu saya untuk awal-awal
menggunakan sosial media untuk pemasaran. Pertengahan saya full storean mas, sehingga ketika langsung beranak saya langsung store karena biar tidak bingung untuk memasarkannya mas. Dan sekarang saya memasarkan melalui sosial media lagi dan alhamdulillah permintaan semakin naik mas. Justru saya makin kewalahan sekarang. Bahkan sebelum anakannya dipisah sudah ada yang membooking mas. Sekarang saya ada 10 pasang mas, di mana ada leukistik ada 2 pasang, platinum mozaik 1 pasang, ada mozaik 1 pasang, ada white face dan grey itu ada sekitar 6 pasang mas. Untuk saat ini varian mozaik dan classic grey yang paling banyak diminati mas. Banyak permintaan untuk orang awal-awal untuk pemula itu ingin bermain sugar glider, saya rekomendasikan leukistik, classic grey dan mozaik. Karena yang pertama classic grey itu harganya terjangkau mas. Untuk pemasaran saat ini 150 sampai 200 untuk classic grey mas. Usia 1 bulan setengah mas, baby. Untuk mozaik tergantung motifnya mas. Ada yang low mozaik, ada yang mozaik mas. Untuk yang mozaik start dari 250 sampai 400 ribu mas. Karena ada sebagian orang yang bosan dengan warna abu-abu, akhirnya beralih ke mozaik mas. Untuk hewan saya mas ya, karena saya basicnya animal lovers, tentu banyak peliharaan saya di rumah mas. Ada ikan, ada burung aja ada burung kicau, ada burung valek, ikan ada ikan koi, ada ikan glowfish, reptil ada kura-kura, ada iguana mas, ada bearded dragon mas, dan lain-lain mas. Ada kura-kura juga, ada kura-kura darat mas. Untuk sebenarnya banyak yang bilang ke saya kok ngapain pelihara banyak-banyak gitu. Karena kalau prinsip saya itu berbagi itu bukan kepada manusia saja mas, tetapi kepada semua makhluk Tuhan itu kita harus berbagi. Dengan kita memberi makan, maka kita sudah beramal kepada makhluk Tuhan itu mas. Sudah bersedekah istilahnya mas. Jujur kalau untuk biaya perawatan, obat-obat, saya tidak pernah menghitung secara spesifik mas. Biarlah saya dan Tuhan yang tahu istilahnya. Untuk yang paling banyak pakan mas ya, untuk dari segi nominal tentu ular mas dan reptil. Karena bisa dibayangkan ular itu kadang makannya ayam 1 ekor mas. Dan per 2 minggu saya ngasihnya biasanya mas. Untuk reptil yang lain itu kayak iguana itu buah dan kangkung mas, dan sayur. Dan setiap hari seperti pepaya, labu, kangkung, dan itu di-mix sama saya setiap hari mas. Untuk yang lain-lain bervariasi sih mas, seperti kalau burung itu paling hanya membeli pakan pur dan extra foodingnya saja. Kalau bicara tentang itu mas, tentu banyak cerita mas. Ibu saya sendiri pernah digigit ular di pipinya mas, sampai dibawa ke puskesmas oleh saudara-saudara saya mas. Dan pulang ngajar saya langsung dimarahi mas, ngapain pelihara ular. Tapi alhamdulillah ibu saya tahu edukasinya mas. Ini ular yang tidak berbisa, cukup diobati, dibersihin saja. Sehingga ketika ada ular yang masuk ke sini bisa kita rescue mas, tahu. Digigit ular saya sering mas, puluhan kali saya sering digigit ular mas. Dan saya sering juga merescue ular mas ketika ada ular masuk ke dalam rumah warga, saya sering dipanggil sama teman-teman untuk nge-rescue mas. Lalu saya lepas liarkan lagi mas. Tentu harapannya ke depan sebagai peternak sugar glider ya semakin banyak hobis yang aware terhadap sugar glider mas. Banyak orang yang semakin banyak pelihara, dan tentu dari segi pasar semakin naik harganya mas. Dan untuk animal lovers, saya punya prinsip edukasi mas. Edukasi itu bahwa ada sebagian hewan eksotik yang menurut orang awam itu berbahaya seperti ular, kita pelihara dengan baik, dengan benar itu tidak jahat mas, tidak gigit gitu. Dengan catatan yang dia ternakan gitu mas.
dan berbagai macam. Saya ingin menghilangkan mitos-mitos ular putih itu ular setan, ular jelmaan setan. Padahal Mas, ular putih itu hasil dari ternakan Mas. Dan kemungkinan di alam itu hanya 0,000% Mas, 0,05% lah. Nah, saya ingin menghilangkan stereotip ular itu menakutkan gitu Mas. Reptil itu menakutkan. Sesungguhnya reptil itu hewan eksotik Mas. Dan harga reptil Indonesia itu Mas, di luar negeri itu sangat tinggi Mas. Cuman memang di Indonesia sendiri masih agak kurang sadar masyarakatnya Mas. Saya target 2025 ini Mas, dan kedepannya ingin menambah beberapa hewan ternakan saya Mas. Karena kemarin juga ada impor masuk Mas, seperti African Pygmy Dormice. Nah itu rencana saya, tujuan saya itu untuk menternakan di sini, karena sepengetahuan saya di Madura belum ada yang ternak hewan itu Mas, African Pygmy Dormice Mas. Untuk kalian yang ingin sharing-sharing Mas, saya ada wadahnya, yaitu komunitas parking Mas, Pamekasan Reptile Kingdom. Dan isinya itu cuman bukan reptil Mas, tapi hewan-hewan eksotik lainnya Mas. Di sana banyak teman-teman yang ahli Mas, tentang ular, tentang iguana, dan tentang lain-lain. Jika kalian bingung cara perawatannya, cara memeliharanya, cara ingin membelinya di mana, bisa masuk ke dalam komunitas kami, atau langsung chat pribadi ke saya bisa Mas. Saya akan kasih tahu dengan sepengetahuan saya Mas. Jika kalian ingin sharing-sharing atau bertanya cara memelihara, cara membelinya di mana, kalian bisa menghubungi Facebook saya Alfian Tri Cahya dan Instagram saya Alfian Tri Cahya. Untuk WhatsApp di 081 342 808 121. Untuk kalian, terima kasih sudah menonton. Saya Alfian Tri Cahya Firmansyah mengucapkan terima kasih dan salam lestari untuk kita semua.